Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince akan bawain alur cerita film yang berjudul pemeran utama wanita di film ini adalah Josephine Langford yang tidak lain dan tidak bukan adalah pemeran Tessa di film After. Kalau udah Josephine Langford yang meranin filmnya, bisa dipastikan gak akan mengecewakan deh filmnya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ciwi cantik bernama Zoe Miller. Zoe merupakan salah satu mahasiswa terpintar di kelasnya yang berhasil membuat aplikasi kencan yang bisa mendeteksi kecocokan pengguna dengan calon pasangannya. Tetapi anehnya Zoe ini sangatlah tidak percaya dengan namanya kisah percintaan. Baginya jatuh cinta hanyalah produk kapitalisme yang membuang-buang waktu saja. Pendapatnya tersebut membuat teman-teman di kelasnya kurang menyukai Zoe. Mereka melihat Zoe seperti orang kolot yang alergi dengan percintaan. Saat jam makan siang, Zoe pun bertemu dengan sahabatnya yang bernama Caca. Caca mengingatkan Zoe bahwa nanti malam mereka akan merayakan Valentine dengan menonton film romantis. Walaupun Zoe tentu saja tidak suka dengan filmnya, tetapi Zoe berusaha untuk menghargai dan menemani Caca. Old move, how'd it go? Kemudian tiba-tiba sebuah bola tidak sengaja nyasar dan mengenai kepala Zoe. Sorry. Seorang pria ganteng bernama Zack langsung mendatangi Zoe dan meminta maaf. Pria tersebut menawarkan untuk mengantarkan Zoe ke UKS, tetapi Zoe menolaknya. Caca pun menyayangkan karena Zoe telah menolak ajakan Zack tersebut. Berdasarkan informasi dari Caca, Zack merupakan atlet sepak bola sekaligus cowok paling populer di kampusnya. Sayangnya Zoe sama sekali tidak tertarik dengan Zack. Sore harinya, Zoe mengikuti sebuah seminar yang diadakan oleh kampusnya. Saat sesi tanya jawab, salah satu pendapat dari mahasiswa menarik perhatiannya. Mahasiswa itu juga memiliki prinsip yang sama dengan Zoe, yang dimana menurutnya jatuh cinta adalah produk kapitalisme. I take it then you've never been in love? I had a crush or two. Setelah seminar selesai, Zoe berusaha untuk mengejar cowok tersebut. Sayangnya cowok tersebut sudah pergi terlalu jauh sehingga Zoe tidak bisa mengejarnya. Sepulangnya dari kampus, Zoe menepati janjinya untuk minum-minum cantik sambil menonton film romantis bersama dengan Caca. Di sela-sela acara ciwi-ciwi tersebut, Zoe mendapatkan telepon dari ibunya. Dari sini, kita akhirnya mengetahui alasan Zoe membenci kisah percintaan menye-menye. Perceraian tragis kedua orang tuanya lah yang membuat Zoe trauma dan sulit mempercayai kekuatan cinta. Tetapi, ternyata sepertinya iman Zoe sudah mulai goyah. Zoe menceritakan tentang cowok yang dia temui di seminar tadi. Caca pun menggodanya dengan menyuruh Zoe untuk PDKT dengan cowok tersebut. Alert the tech nerds, a match for Zoe. Keesokan harinya, Zoe bertemu kembali dengan Zack saat dia sedang bekerja di sebuah toko buku. Saat itu, Zack ingin mencari buku tentang video game. Kebetulan, karena buku tersebut sedang tidak ada stok, Zoe menawarkan untuk membantu memesankan buku yang Zack inginkan. It should be here by Wednesday. Kemudian setelah Zack selesai membayar, Zoe tersadar bahwa Zack meninggalkan kartu kreditnya. Dan saat Zoe berusaha untuk mengejarnya, tiba-tiba Zoe pun panik dan meminta orang di sekitarnya untuk memanggil 911. Untungnya Zack hanya pingsan saja dan belum meninggoy. Sesaat setelah bangun, Zack pun langsung memeluk Zoe dan mengira Zoe adalah pacarnya. Saat petugas datang, mereka meminta Zoe untuk ikut ke rumah sakit menemani Zack. Orang tua Zack pun terlihat sangat panik setelah dikabari bahwa anaknya masuk rumah sakit. Mereka pun segera bergegas menuju ke ruangan di mana Zack dirawat. Menurut informasi dari dokter, anak mereka Zack mengalami amnesia ringan yang membuatnya tidak bisa mengingat kejadian sebelum kecelakaan. Dokter pun menenangkan kedua orang tua Zack dengan mengatakan bahwa ingatan Zack akan pulih seiring dengan berjalannya waktu. Dokter mengatakan bahwa Zack sudah bisa pulang, tetapi Zack harus beristirahat selama beberapa hari dan tidak boleh merasa stres. Kemudian saat Zoe muncul, ibu Zack juga mengira bahwa Zoe adalah pacar baru Zack. Mereka pun mengajak Zoe untuk makan malam bersama. Zoe yang bingung harus berbuat apa, meminta izin
lain untuk menelpon Cha-Cha. Zoe pun menceritakan secara singkat kejadian membagongkan yang dialaminya barusan. Menurut informasi dari Cha-Cha, kebetulan Zack memang berpacaran dengan seorang wanita yang bernama Zoe juga. Tetapi Zoe yang dimaksud adalah Zoe Walsh, seorang kapten tim sepak bola wanita. Zoe juga memberitahu Cha-Cha bahwa dirinya diundang makan malam bersama dengan keluarga Zack. Rencananya Zoe akan memberitahukan bahwa dia bukanlah pacar Zack saat makan malam bersama itu. Zoe tidak ingin kesalahpahaman ini terus berlarut-larut dan berlanjut seperti sinetron di TV. Scene pun kemudian beralih kepada Zoe yang satunya lagi, aka pacar asli Zack. Saat itu Zoe Walsh sedang liburan ke Bahama bersama dengan keluarganya. Zoe pun mulai tantrum karena Zack tidak mengabarinya sejak pagi. Zoe takut bahwa dirinya telah di-ghosting oleh Zack. Kembali lagi kepada Zoe Miller yang sedang berada di rumah Zack. Zoe berusaha mengingatkan Zack kepada kejadian saat mereka bertemu. Tetapi tentu saja Zack masih belum bisa mengingat kejadian itu. Di sana Zoe juga berkenalan dengan adik perempuan Zack yang bernama Avery yang sedang senang-senangnya mengusili kakaknya yang lupa ingatan. As much as I want. Booyah! Kemudian saat Zoe ingin membantu menyiapkan makan malam, Zoe kembali bertemu dengan cowok yang membuatnya tertarik saat seminar kemarin. Akhirnya Zoe pun mengetahui bahwa nama cowok tersebut adalah Miles dan dia merupakan sepupu Zack. Just everybody dig in. Singkat cerita, Miles akan ikut berlibur dengan keluarga Zack sebelum melanjutkan kuliahnya di luar kota. Zoe pun menjadi galau untuk mengatakan yang sejujurnya. Di satu sisi, Zoe merasa senang karena akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan Miles. Akhirnya, Zoe memutuskan untuk melanjutkan sandiwaranya sebagai pacar Zack. Melalui pertemuan itu, Zoe pun semakin kelepek-lepek dengan Miles. Ternyata mereka berdua sama-sama memiliki minat yang sama di dunia IT. I didn't know that we had that in common. Selesai makan malam, keluarga Zack pun mengajak Zoe untuk ikut liburan bersama dengan mereka. Zoe pun berusaha mencari alasan dan di waktu yang tepat Cha-Cha menelpon. Zoe pun menceritakan bahwa dia tidak jadi memberitahukan yang sebenarnya karena dia bertemu kembali dengan Miles. Cha-Cha pun kemudian menyarankan agar Zoe melanjutkan sandiwaranya dan ikut liburan bersama dengan keluarga Zack. Mungkin saja itu merupakan takdir Tuhan agar Zoe bisa PDKT dengan Miles. With an amnesia patient's cousin? Plug it into your. Keesokan harinya, Zoe Walsh kembali tantrum saat mengetahui Zack menyukai postingan cewek-cewek joget di TokTok. Zoe pun meminta agar mereka segera pulang ke Amerika karena Zoe ingin bertemu dengan Zack. Airlines. Oh my god, I need to get back and find out where Zach. Singkat cerita, akhir pekan pun tiba. Zoe dan keluarga Zack tiba di villa tempat di mana mereka akan menghabiskan waktu liburan akhir pekan. Rencananya, mereka akan bermain ski di dekat villa tersebut. Sayangnya, Zack tentu saja tidak bisa ikut bermain karena dirinya baru saja cedera. She's a little insensitive, it's fine. Yeah, it's all good. Sesampainya di tempat ski, Zoe yang tidak pernah bermain ski tentu saja merasa kesulitan. Untungnya Miles berbaik hati mau mengajari Zoe dengan sangat sabar. Dari situlah kedekatan mereka pun terjalin dan membuat mereka berdua semakin akrab. That's how you're gonna steer. So just wait. Sepulangnya di villa, Zoe pun kembali menelpon Cha-Cha dan menceritakan tentang hubungannya dengan Miles yang sudah semakin akrab. Tetapi kedekatannya dengan Miles membuat Zoe merasa sangat bersalah karena telah membohongi keluarga Zack. Padahal dari awal keluarga Zack menerima dan memperlakukan Zoe dengan sangat baik. I should just get it over with and tell him the truth, and then I can. Setelah menutup telepon Zoe, Cha-Cha membukakan pintu karena pesanan GoFood-nya telah datang. Seperti ungkapan cinta pada pandangan pertama, Cha-Cha pun langsung tertarik dengan si pengantar makanan yang bernama Diego. Do you go to school? Yes, first to learn English better. Cha-Cha yang kesemsem dengan ketampanan Diego mulai modus dengan menelpon restoran tempat dia memesan makanan. Dia beralibi bahwa Diego lupa mengantarkannya nasi. Saat Diego kembali ke sana, Diego pun sadar bahwa itu hanyalah modus semata agar Cha-Cha bisa bertemu lagi dengannya. I'm Diego, by the way. Kembali lagi bersama Zoe yang sedang menikmati waktunya bersama dengan keluarga Zack. Setelah makan malam, mereka pun memutuskan untuk quality time dengan bermain game. Suasana pun nampak sangat hangat dan akrab selagi mereka bercanda tawa bersama. Soccer. Kemudian saat Zoe sedang berendam air panas bersama dengan Avery, adik Zack memperingatkan agar Zoe tidak sekali-kali menyakiti hati Zack. If you hurt him, I will make certain
Tak lama kemudian, Miles pun datang dan menyuruh Avery untuk pergi ke dalam mengambil cemilan. Miles kemudian ikut berendam sambil mengobrol dengan Zoe. Awalnya sih cuman basa-basi membicarakan tentang perkuliahan. Lama-kelamaan mereka pun mulai terbawa suasana dan Miles pun mengungkapkan bahwa dirinya mulai tertarik dengan Zoe. Awalnya Miles merasa tidak enak karena tahu bahwa Zoe adalah pacar sepupunya. Zoe beralasan bahwa hubungan mereka tidak terlalu serius dan terjadilah adu mekanik lidah di dalam kolam air panas Uhuy. Yeah, incompatible. Keesokan paginya, Zoe shock berat saat mengetahui bahwa Miles ternyata sudah mempunyai pacar yang bernama Emily. Dan yang lebih bikin shock lagi, saat Zoe menanyakan hal itu kepada Miles, Miles membenarkan bahwa dirinya memang sudah mempunyai pacar. Dan pacar Miles tidak keberatan jika hubungan mereka terbuka. Dalam artian, mereka memiliki lebih dari satu pasangan. Awalnya, Zoe mengira bahwa Miles benar-benar menyukainya dan mereka akan segera berkencan. Dia tidak menyangka bahwa Miles orang yang berprinsip seperti itu. Saking kesalnya, Zoe pun hampir membongkar identitasnya yang sebenarnya. Setelah sarapan, orang tua Zack kembali mengajak Zoe untuk bermain ski. Namun, kali ini Zoe menolak dan lebih memilih untuk menemani Zack di dalam villa. Mereka berdua pun kemudian bermain game untuk menghabiskan waktu. Setelah lelah bermain, mereka pun memasak pizza untuk makan siang. Dari situlah Zoe mengetahui bahwa Zack ini hobi sekali masak dan tidak menyangka bahwa makanan Zack sangatlah enak. Oh my god. Tak lama kemudian, keluarga Zack pun telah pulang dari bermain ski. Avery ternyata meninggalkan sarung tangannya sehingga dia meminta Zack dan Zoe untuk mengantarkannya kembali ke tempat ski. I can take you. Oh, thank you, thank you. Di sana, Zoe dan Zack malah bermain lempar-lemparan salju. Good. Di tengah-tengah bercandaan mereka, tiba-tiba Zack mengingat sedikit tentang pertemuan pertama mereka. I feel like I'm having deja vu or something. Saat kembali ke villa, Zoe kembali menelpon Caca dan memberitahukan bahwa Miles ini ternyata cowok brengki yang sudah punya pacar. Zoe juga menceritakan tentang cipokannya bersama Zack yang membuat Zoe semakin merasa bersalah. And then he kissed me, and I can't believe that I'm saying that. Semenjak cipokan tersebut, Zoe pun mulai nyaman dan terbiasa dengan hubungannya dengan Zack. Tanpa disadari, ternyata Zoe mulai jatuh cinta kepada Zack. Di satu sisi, Zoe merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Zack atas kebersamaan mereka. Tetapi di sisi lain, Zoe merasa sedih karena faktanya Zoe bukanlah pacar asli Zack. Zoe berharap saat Zack kembali mendapatkan ingatannya, Zack masih mau tetap bersama dengan Zoe. I'm just hoping that when you get back to school and you Saat mereka pulang liburan, Zoe yang asli aka Zoe Walls mendatangi mereka dan sudah siap mencaci maki Zack yang telah menghostingnya selama beberapa hari. Pada saat itulah, Zack pun mulai mendapatkan ingatannya dan Zoe pun akhirnya menceritakan yang sebenarnya tentang pertemuan mereka sebelum Zack kecelakaan. Zoe meminta maaf karena telah membohongi Zack dan keluarganya demi bisa PDKT dengan Miles. Zoe juga mengatakan bahwa dia berniat untuk memberitahukan yang sebenarnya setelah mereka pulang liburan. Tetapi Zoe sudah keburu ketahuan dan situasinya menjadi kacau seperti ini. So I'm just gonna leave now and you can be with yeah. Sesampai di rumah, Zoe pun menyalahkan Caca yang telah menyarankannya untuk pergi liburan bersama dengan keluarga Zack. Zoe yang tidak bisa mengontrol emosinya tidak sengaja menghina puisi buatan Caca yang akhirnya membuat mereka bertengkar hebat. I want to hurt your feelings, but now I don't. Keesokan harinya, saat kembali ke kampus, Zoe mendadak menjadi trending topik karena sandiwaranya yang berpura-pura menjadi Zoe Walls. Semua orang di kampus menggosipkannya dan bahkan memfitnahnya telah hamil di luar nikah. I'm not fucking pregnant. Karena gosip-gosip yang beredar, Zoe pun menjadi tidak semangat menjalani hidupnya. Penggalangan dana untuk aplikasi kencannya pun juga gagal berantakan. Karena tidak ingin terus-terusan stres dan depresor, Zoe memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. What happened to the
Zoe pun kemudian menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibu Zoe pun menasihati Zoe bahwa Zoe tidak perlu mencari pasangan yang 100% cocok dengannya. Ibunya juga menjelaskan bahwa alasan perceraiannya dengan ayah Zoe bukanlah karena ketidakcocokan. Ibunya ingin Zoe bahagia dan menikmati masa-masa mudanya tanpa terus mengkhawatirkan kegagalan dalam percintaan. About more than just checking a box and someone checking a box, because Beberapa hari kemudian, Zoe pun pulang ke rumah dan bertemu kembali dengan Caca. Zoe membuatkan Caca sebuah puisi sebagai permintaan maafnya. So William? Shut up, you. Keesokan harinya, tiba-tiba Becca menghampiri Zoe dan meminta dibuatkan sebuah website untuk konser musik yang diadakan oleh kampus mereka. This is an opportunity to change that. Singkat cerita, Zoe berhasil membuat website sesuai dengan requestan Becca. Caca pun nampak menghadiri konser musik tersebut bersama dengan Diego karena Zoe lebih memilih untuk santuy di rumah. Hi, Zoe. Sepulangnya dari konser, Caca membawakan sebuah gosip panas yang ternyata Zack dan Zoe Walsh telah putus. Caca pun menyarankan agar Zoe tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan segera mengungkapkan perasaannya kepada Zack. How do you know unless you try? Zoe pun akhirnya menuruti saran sahabatnya itu. Setelah bertemu dengan Zack, Zoe pun segera meminta maaf atas perbuatannya sekaligus mengungkapkan perasaannya kepada Zack. Zack pun juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dia telah jatuh cinta kepada Zoe. Itulah alasannya mengapa dia mengakhiri hubungannya dengan Zoe Walsh. Film pun ditutup dengan adegan bahagia dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Menurut Mince sih filmnya bagus ya. Film ini mengajarkan bahwa kejujuran itu nomor 1 guys. Dan kita tidak perlu takut untuk jatuh cinta dan sakit hati. Semua itu bagian dari hidup dan kita semua pasti mengalami hal tersebut. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.